Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi BMKG, sini saya akan coba mengerjakan salah satu lab di kurs DevNet Associate dari Networking Academy Cisco, yaitu lab nomor 8.6.7 dengan judul Construct a Python Script to Manage Webex Team. Ya. Jadi sini ada 7 objektif yang harus kita selesaikan. Pertama kita jalankan device, kemudian kita akan mendapatkan akses token dari Webex Team, dari ini ya, developer Webex. Kemudian kita akan mengetes, selanjutnya kita memanage people, rooms, membership, dan message. Skenario nya di sini kita akan menggunakan Webex Team API. Kita akan membedah API dalam Webex Team ini untuk mengautentikasi, memanage people, rooms, membership, dan juga mengirim pesan gitu. Di sini resource yang dibutuhkan satu PC ya, dengan Webex Team terinstall, kemudian VirtualBox VMware dan device virtual machine. Baik, kita langsung saja ke part pertama. Kita jalankan device virtual machine. Di sini sudah saya jalankan menggunakan VMware ya. Kemudian part kedua, get your Webex Team access token. Di sini kita harus login ke Webex account ya. Kita akan mengekspor documentation, login ke Webex. Di sini saya sudah login di sini ya. Saya sudah login. Ini akun saya. Kemudian kita buka documentation. Di sini kita buka documentation. Kemudian kita disuruh untuk Webex punya banyak API yang bisa digunakan untuk aplikasimu. Klik API reference. Kita cari di sini API ini ya, API reference. Kita klik untuk sini ada banyak submenunya nih. Ya, ada banyak nih admin, beta dan lain-lain. Tapi di sini kita akan menggunakan 4 ini. Ya, kita akan menggunakan API untuk memanage people, room, membership dan message. Di sini ada membership, message, dan people, dan room. Jadi kita di sini seolah-olah kita tuh sebagai developer dari sebuah tim yang mengerjakan suatu proyek gitu, menggunakan platform Webex dari Cisco. Kita lanjut ke step ketiga teman-teman. Di sini get your access token. Masih di documentation, scroll. Oke, kita coba scroll di sini ya. Kita perbesar saja di sini documentation. Klik. Kita coba reload dulu teman-teman. Di sini internetnya agak sedikit susah teman-teman, jadi harus sabar. Atau saya ganti wifi dulu. Oke, kita ganti. Oke, kita masuk ke sini ya, documentation. Kita scroll ke bawah. Sini getting start. Terus kita ini ya, using personal token. Oke, nah di sini ada personal token ya, ini punya saya gitu sebagai developer yang bisa digunakan nanti untuk memanggil API gitu teman-teman. Kita baca lagi di sini ya, kita copy dulu ya. Kita copy ke notepad supaya lebih mudah. Ini kita copy ke notepad, akses token. Ini kita minimize dulu.
Kemudian kita baca lagi, ya, copy text file untuk digunakan ya. Kita masuk part ketiga, kita akan mengetes akses token Anda. Kamu bisa mengetes antara OpenAPI documentation. Nah, ini ya, di sini OpenAPI. However, you use your token in Python script. Nanti kita akan menggunakan Python script ya untuk membangun sebuah tim gitu. Step 1, test your access token. Return to documentation. Under API, klik people, get my own details. Di sini kita cari people, people. Sebentar. People. Ini klik, kemudian di sini get my own details. Dimana dia? Ini ya, get my own details. Kita klik. Oke, kemudian try it. It panel on the far right. Notice that your token is already populated. Ini ya, akses tokennya sudah ada, sudah bisa di sini. Dan copy pun isinya ini harusnya sama ya. Kita coba copy di sini. Ya, sama ya, ini dengan yang atasnya. Itu. Kemudian kita ke sini, kita diminta untuk try it or run. Oke, kita klik run. Coba. Responsnya 200 oke. ID-nya sekian, emailnya menggunakan ini ya. Oke. Response property. In the middle section you can view ya ini ya semuanya. Output dari atau respons ya dari API calls kita. Kemudian gunakan script Python untuk tes access token. Kita buka di sini device virtual machine. Kita gunakan Visual Studio Code. Kita buka, tunggu sebentar. Open VS Code, klik file open folder. Oke. Selanjutnya nanti kita akan buat file ini ya teman-teman. Kita langsung saja di sini open folder Webex Team. Open. Oh, ternyata kita tidak membuat teman-teman karena sudah ada ini ya. File ini kita langsung buka saja ini. Nah, ini masih kosong ya. Kemudian kita copy saja kode Python-nya ke sini. Kita hapus, kita ganti dengan ini. Nah, ini tokennya ini kita ganti dengan ini teman-teman. Copy ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Pastikan tanda petiknya jangan dihapus ya teman-teman karena itu nilainya string. Oke, kita kemudian ini bawahnya masih ada. Kita copy, kita taruh sini. Oke. Save, kita save ya. Ctrl S. Kemudian kita run. Oke, kita buka terminal. Kita buka tadi di labs, devnet, webex team. Kita lihat. Oke, kita jalankan Python 3 authentication.py. Kita jalankan. Oke, hasilnya sama ya. Seperti ini. Sama seperti yang tadi di sini. Ini ya. ID-nya sekian, email sekian.
kita sudah mengetes ini ya, part ketiga tadi kita coba tes, sudah bisa ternyata akses tokennya dan siap kita gunakan untuk memanage. Ya, kita masuk ke part 4 sampai terakhir, isinya itu memanage ya, kebanyakan memanage semua gitu. In your team, people are registered users. Through the API, you can receive list people. Oke, kita lanjut ke step pertama nih di part keempat. Locate the API documentation for listing. Kembali ke sini, API reference profile, klik method. People, di bagian people sini, klik tadi method for list people. Di mana dia ada method people di sini ya. Klik coba method. Nah, di sini ada get, ada post. Ini ya, list people. Kita disuruh tadi yang for list people. Ya, for list people. Kita disuruh klik ini. Nah, kita tunggu. Kemudian di bawah parameter query, find email parameter. Ini ya, parameter. Kemudian this is parameter you will use. Nah, ini yang kita gunakan nih, ada email, display name, dan lain-lain. Ya, you could use display name parameter if you know exact. Oke, kita lanjut ke step kedua, use Python. Aduh, kita akan gunakan ini teman-teman. Kita buka lagi VS Code-nya di sini. VS Code. Sekarang kita buka file list people. List people di sini kita akan membuat list people atau orang-orang gitu ya. Kita copy saja ini ke sini. Ini kita replace. Jangan lupa tokennya kita ganti dengan milik kita. Ya, di sini ini kopikan ke sini. Kemudian ini kita juga copy sini, kita baca. Here personal access token and user actual register. Ini ya, bukan aktual. Ini kita buat contoh email yang kita daftarkan ya. Kita coba gunakan email yang kita pakai tadi ya. Gmail.com. Ini save and run. Kita save, kita ke terminal, kita jalankan list people ya. Kita lihat responsnya akan seperti apa. Oke, value for something has been truncated. Ini ya sudah ditambahkan tadi emailnya ini. Kemudian nih ada ID ya. Ini ID untuk people. We will use this value in the next step. Oke, kita akan pakai ini nanti teman-teman ya. Kita copy saja ini, sorry, kita copy. Kita buka mana dia, di sini ada notepad atau genom tidak ada teks. Nah, ini kita simpan di sini. Ini untuk ID people. Di sini ya, sekalian lah tadi untuk personal tokennya dari sini, dari Windows ya, supaya tidak sulit. Kita copy ke sini ya. Ini kita minimize. Kita lanjut ke step ketiga. Di sini
If you are Webex Team Administrator, kamu bisa menambahkan detail tambahan untuk orang ya, menggunakan value of person ID. Nah, kita bisa gunakan ini untuk memberikan detail nih. Jadi people dengan ID ini itu punya apa saja gitu ya. Misalkan kita akan copy ini teman-teman ke atau following code ke sini bawah ya. Nah, person ID-nya ini kita gunakan ini teman-teman ya. Oh banyak juga ini. Oke, kita copy ke sini. Ini save file and run. Oke, kita save ini, kita ke terminal. Sorry, kita coba ini jalankan lagi ya. Kita lihat perbedaannya yang ini dengan yang ini. Ini ya, yang kita jalankan tadi outputnya dia di sini sepertinya tidak ada bedanya teman-teman, tapi yang pasti ini ya. Oke, intinya kita bisa lah menambahkan detail. Yang penting kita masukkan ini tadi ya, person ID-nya. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke part ke 5. Tadi kan kita sudah membuat atau memanage people gitu ya di Webex kita karena kita sebagai administrator. Kita masuk ke part kelima, memanage room. Nah, kalau people itu sudah di manage, maka kita harus memanage untuk roomnya atau ruang diskusinya, karena Webex kan ini ya, apa ya namanya, teleconference gitu ya. Kita bisa nih rooms atau space ya, spaces user interface. Jadi di room itu nanti people atau person itu bisa mengirim pesan, bisa melakukan kolaborasi secara virtual gitu ya, collective meeting place. Kita kembali ke sini, ya, kita buka tadi di sini, kita buka yang rooms, kita klik ini, kita lihat di sini explore API. Di rooms ini ada list room, ada create room, get room meeting detail, update room, dan delete room. Kita bisa memanage sesuka hati kita sebagai administrator gitu ya. Kita klik get list room, get, kita lihat di sini query parameter, query nanti kita bisa melakukan query team ID, type, organization public space, terus dia ini ya, query-nya isinya ini saja. Kita coba run. Belum ada karena kita belum manage untuk roomnya ya. Step ini kamu butuh member setidaknya satu dalam satu room, conversation with one person, karena namanya tim ya, pasti lebih dari satu orang. Kita kembali ke Visual Studio Code tadi di sini ya. List room kita minimize dulu ini di Visual Studio Code. Kita buka file list room sini. Oke, selanjutnya kita seperti biasa copy ini saja ke sini. Tokennya kita masukkan, token kita tadi ini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kemudian save and run. Save.
Nah, selanjutnya kita jalankan teman-teman, jalankan file yang sudah kita modify tadi ya. Nah, menggunakan Python 3 list room. Oke, seperti ini ya. Itemnya sekian-sekian nih, yang harus kita garis bawah ini ID-nya teman-teman. ID-nya di sini ya. Ini sekian. Cuma di sini oke. Di sini ini ya. Kita bisa menambahkan additional room. Detail gitu ya. Oke. Nah, ini hapus dulu. Selanjutnya kita step ketiga nih. Locate dan investigate API documentation for posting to the room. Ini oke, kita kembali ke sini teman-teman. Kita buat create room di sini ya. Ini create room post ya, dia calls-nya adalah post. Berarti kita akan membuat di sini, kita coba di sini ya. Nah, ini saya coba di sini namanya adalah Cisco Netacard. Karena ini title-nya required ya. Dibutuhkan. Ini kalau dihapus teman-teman, kalau kita run dia akan bad response. Makanya kita di sini kita gantilah, misalkan DevNet Associate. Nah, ini lainnya opsional teman-teman. Kita coba run. Nah, responsnya ini ya. ID room-nya ini, ingat ya teman, ini ID room. ID room. Title-nya adalah ini, tipenya group dan lain-lain. Selanjutnya kita gunakan Python script. Kalau ini kan gampang ya interface-nya. Kita akan coba gunakan Python script. Kita ke devas ini. Kemudian kita buka ini untuk di create rooms. Mana dia? Create rooms. Nah, ini masih kosong. Seperti biasa kita copy saja ini. Kita replace. Jangan lupa tokennya kita gunakan ini. Kita copy ke sini. Kemudian, nah ini mungkin nanti saya sedikit jelaskan teman-teman untuk script Python-nya. Jadi gini, dia akan dari saat kita jalankan nih run Python-nya file ini, dia akan mengimport library request. Kemudian dia akan meminta akses token dari, karena ini unik ya, akses token ini unik, setiap user itu pasti beda-beda. Nah ini kita kopikan supaya si Python-nya ini bisa mengenali nih akses tokennya ini dengan URL ini gitu ya. Dia akan memanggil akses token ini dari URL ini gitu. Barulah dia menjalankan nih address-nya tuh isinya apa aja tadi kan, akses token, konten type-nya yaitu JSON. Parameternya di sini yang mau di query ya, title ini dan lain-lain. Dia akan menampilkan ini tadi, query dari ini, title, team ID, classification ID. Cuma kan yang diisi hanya devnet ya, jadinya ini di sini dia diminta untuk menuliskannya ini devnet associate ya, sama lah teman-teman. Tadi kalau saya kan mengisinya tuh ini ya, devnet associate gitu. Oke lah, kita tambah training ini, kita run biar sama gitu ya. Kita ini save dulu, jangan lupa. Oh ini ya, oh gitu, sorry. Jadi ini kita bisa pakai di sini untuk mengubah title-nya gitu. Misalkan di sini kita ganti gitu, Cisco Netacard, kita save biar beda gitu ya dari ini. Kita lihat sudah di save, kita run, kita buka terminal, jalankan, sorry, create room ya.
Get room. Nah, ini. Oh, ada typo sepertinya di sini. Ini. Jangan sampai ada typo ya. Enter itu juga termasuknya typo. Kita ulangi. Nah, ini dia. ID-nya sekian. Kita lihat title-nya mana. Title. Nah, title-nya Cisco Netacad. Ya, kita mau coba ganti lagi lah sesuai dengan itu. Contoh, DevNet Associate, sorry, DevNet Associate Training. Tanda seru. Jadi save. Kita jalankan. Nah, dia berubah ya. Title-nya DevNet Associate Training. New Rebecca Teams verify. You now see the ASEAN. You are currently a member. Oke. Kita lanjut ke step kelima. Menggunakan script Python untuk mendapatkan details dari room gitu ya. Jadi kita administrator kan harusnya tahu ya semua detail dari baik itu person, dari rooms ataupun dari membership gitu ya. Jadi kita mau coba mencari detail dari room ini ya. Kita buka lagi VS Code-nya. Kita buka file get room. Oke. Ini kita copy saja di sini seperti ini. Token, akses tokennya tadi di sini, copy, taruh di sini. Nah, ini room ID teman-teman. Room ID itu berarti dia di sini. Nah, ini ya, ini kan room. Kita sudah membuat room kan. Create room. Maka ID-nya muncul ini. Maka inilah room ID yang sudah kita buat. Kita copy saja, kita sini ya. Sinilah. Room ID. Oke. Ini selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code, kita replace dengan ini. Jadi seperti tadi dia akan mengakses token ini dengan room ID sekian dari URL ini, Webex Office Meeting Info. Nah ini berarti get ya kalau nggak salah, coba kita lihat. Ini yang get room details berarti dia. Ini kan dia cause-nya get karena melakukan query. Ini kita jangan lupa kita save, kita run, kita buka terminal di sini, kita clear dulu, kita jalankan di sini get room details. Ini akan menampilkan detail dari room yang dibuat oleh administrator. Kita tunggu, nah ini room ID sekian ya, meeting linknya adalah ini, meeting numbernya ini, nah ini kalau kalian biasa menggunakan meeting conference lainnya kan biasanya kalau orang mau join gitu, join room gitu ya, kita share ininya kan, linknya mana nih linknya gitu. Kalau enggak meeting numbernya berapa, meeting ID-nya berapa, nah nanti people atau user akan memasukkan email link ini dengan meeting ID sekian. Ini unik ya teman-teman, dan di generate random. Ketika user masukkan ini, maka user bisa masuk ke room yang sudah dibuat.
Akhirnya kita selesai nih. Part kelima tadi ini ya, manage room. Roomnya sudah jadi, maka kita akan buat membership. Part ke-6. This part you will use a membership API to add someone to your room. Membership ya. Kita lanjut saja nih ke step pertama. Locate to investigate API documentation for membership. Kita ke sini, lihat bagian membership. Mana dia membership? Coba kita explore nih, ada apa saja ya, sama ya. Get untuk query dari list membershipnya, kemudian kita bisa membuat membership, kita mencari tahu detail dari membership, mengupdate dan menghapus. Ini kita klik yang ini, parameternya apa saja. Ternyata ada room ID, ada person ID, person email, dan maksimum. Kita coba run. Nah, dia akan menampilkan, tadi kita sudah banyak soalnya buat ini ya, buat membership gitu ya. Ada banyak, kita berkali-kali tadi. Membuat room. Jadi ada banyak nih munculnya nih. Ini file, ini penulisan seperti ini tuh adalah tipenya JSON. Oke, kita kembali ke sini, kita buka Visual Studio Code. Kita buka file list membership di sini. Oke, kita akan coba script Python-nya untuk membuat membership. Untuk melihat membership beda ya, melihat dan membuat, karena perintahnya beda, get dan post gitu ya. Kita ini isikan token ini ya. Ini kita copy, taruh di sini. Kemudian room ID-nya kita buat ini, copy ke sini. Dia akan memanggil akses token ini, room ID sekian, dari URL get membership, list membership. Ya, kita save, kita ke terminal, kita jalankan list membership, kita jalankan. Oke, di sini muncul ya, ID membershipnya adalah sekian, room ID-nya sekian, gitu ya. Jadi ini beda nih, ID ini bukan ID room lagi, ini adalah ID membership, gitu teman-teman. Jadi ID itu ada banyak ternyata ya. Pertama, person ID, ya, ID people, kemudian ada room ID, kemudian ada membership ID. Itu teman. Kita lanjut, locate and investigate the API documentation for posting. Nah, kita akan buat nih membership API. Create ya, post method for create membership. Kita kembali ke sini, kita ini post ya, post create membership. Kita klik, query-nya ada ini, room ID, person ID, dan person email. Oke, di sini kalau kita run pasti ini error. Nah, karena ini harus diisi. Kita coba di sini isi room ID. Bentar. Oke lah, kita langsung saja ke step keempatnya, teman-teman. Kita gunakan Python script untuk membuat membership. Ya. Kita ke Visual Studio Code. Kita buka create membership. Masih kosong. Kita kopikan ini. Kita copy, kemudian ini kita copy semua dulu. Nah, ini ya. Ini adalah akses tokennya. Kita copy
sini, room ID-nya udah ini, kita copy di sini. Nah, di sini teman-teman, kita harus mengisikan email baru yang berbeda dari email yang kita pakai sebagai administrator. Karena administrator kan bukan member gitu ya. Kita gunakan email saya yang lainnya di sini, stemkaki.ac.id. Ya, di sini kita save. Jadi dia akan memanggil dari token ini, dari room ID sekian. Nah, ini post ya teman-teman. Jadi kita menambahkan ini, inputan ini, email rahmatramdanu.ac.id dengan URL ini, yang mana ini adalah URL untuk post. Kita save, kemudian kita ke terminal. Dulu ini create membership, jalankan. Tunggu. Oke, ini adalah ID membership ya, ID membership sekian, room ID sekian, emailnya adalah ini, gitu. Misalkan mau nih ada orang mau membership gitu, mau langganan atau mau join ke tim kita nih, ya udah kita tambahkan lagi aja di sini, tambahkan lagi ini pesan emailnya berapa gitu ya, bisa nanti. Oke, tadi kita part ke-6 sudah tuh, part ke-6 tuh manage membership. Kita masuk ke part ke-7 yang mana ini adalah part terakhir nih. Kita akan memanage pesan di Webex Team. Dalam Webex Team, pesan itu dapat berisikan teks biasa, markdown, atau file attachment ya, bisa mengirim file gitu di meeting conference-nya. Setiap pesan itu ditampilkan online along a timestamp, ada timestamp-nya dan ada sender informasinya, pengirimnya gitu. Kamu bisa menggunakan pesan ini, API ya, API message to list create. Oke, kita loket investigate. Kita kembali ke sini teman-teman. Kita lihat nih di message ya, message, kita klik, ternyata ada banyak nih, ada list message, get, post ya, ada membuat pesan, mengedit pesan, mendapat detail dari pesan, kemudian menghapus pesan. Kemudian klik post. Kita coba ini, yang ini ya, kita coba klik. Kita akan coba membuat pesan di sini. Nah ini nih, bisa berisikan teks ya, misalkan Cisco katakan gitu ya, dan ini bisa mengirim file gitu, attachment. Coba kita run di sini, wait request. Oke, karena ini sepertinya harus diisi semua teman-teman. Send could not be determined. Iya, ini pesannya mau ke siapa gitu kan, belum ada kan, karena ini harus di sini room ID-nya di mana, parent ID-nya mana, pesan ID-nya. Tapi query-nya kurang lebih seperti ini ya, banyak. Oke, kita kembali ke sini, use Python script untuk ini, membuat, untuk mengirim pesan ke Webex Room. Jadi ceritanya si admin ini mau mengirim pesan ke room Webex gitu ya. Kita buka VS Code di sini, kita cari yang create markdown. Create markdown ini. Terus oke, kita ini copy saja ke sini. Jangan lupa akses tokennya kita ganti. Ini untuk akses tokennya.
ke sini, kemudian room ID-nya kita ganti dengan ini, copy ke sini. Oke, selanjutnya kita save. Notice that Markdown was converted to HTML. Kita ke terminal, kita clear dulu, kita jalankan create Markdown. Should get response similar following. Markdown-nya itu HTML nih, mana dia? Nih, Markdown-nya HTML. Dia kalau misalkan ini ya, di websitenya dia HTML gini. Coba kita lihat kodenya tadi. Nah ini, message-nya hello DevNet Associate. Saya jadi penasaran teman-teman. Ini mungkin harus diisi ini ya, misalkan hello world. Sorry, ini kita isi coba. Room ID-nya ini. Room ID ini. Oke, coba kita run. Nah, ini. Markdown-nya hello world HTML. Ya, seperti itu teman-teman. Ini ada teks biasa nih, Cisco Netacat. Oh, nggak muncul ya? Yang muncul hanya Markdown teks biasa. Oh, ini teks hello world. Oh, ininya nggak muncul tapi hanya hello world yang muncul. Oke lah, kita lanjut saja teman-teman ke sini. Oh, sudah selesai. Oke, berarti prakteknya sudah selesai teman-teman. Kita cobalah praktek lagi nih. Masih pengen. Misalkan di sini kita sebagai admin nih. Kita mau mengirim pesan nih ke para hadirin yang datang. Kita coba selamat pagi hadirin Cisco. Kita save. Nah, nanti si aplikasi Webex itu akan seolah-olah tuh dia akan menjalankan script ini teman-teman. Ketika kita di interface-nya kan nanti pasti ada send gitu, kita typing, dia ada send kirim. Nah, dia tuh akan memanggil melalui API ini teman-teman. Barulah ntar muncul, tapi di UI atau di user interface-nya kan hanya muncul ini kan. Selamat pagi hadirin gitu. Ini dari si ini admin gitu. Oke teman-teman, sepertinya praktiknya sudah selesai ya. Itu tadi adalah praktek membuat Python script untuk memanage sebuah WebEx team. Gitu. Sudah kita lakukan semua, alhamdulillah lancar, dan kita sudah bisa nih menjadi seorang administrator di WebEx team. Baik, sekian, terima kasih video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan ketidakjelasan dalam saya menjelaskan paparan gitu ya, saya mohon maaf, itu murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.